Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tawa tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di dalam halaman. Banyak orang menahan ekspresi terkejut. Seseorang benar-benar berani melontarkan penghinaan seperti itu pada Yun San di Kekaisaran Jiama saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur melonjak di wajah Yun Fan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat ke 10 lebih hewan terbang besar yang masih tersisa di langit. Siapa tamu tak diundang ini? Mutai juga melihat magical beast terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka hati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang dari Kekaisaran Jiama, kan? Ekspresi Yun Fan gelap dan dingin saat dia melihat 10 ditambah magical beast di langit. Dia dengan dingin berkata, "Ini adalah masalah Mystic Cloud Sekte kami. Saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Hehehe, itu memang Mystic Cloud Sekte. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit setelah suara Yun Fan terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu dan dengan mantap mendarat di halaman. Aura Yun Fan yang menutupi seluruh rumah gubernur kota segera menyusut seperti semburan setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yun Fan segera berubah menjadi jelek karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yun Fan ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif yang buruk dan yang tidak akan datang. Sepertinya cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Mutai dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya hati-hati saat dia menyapu pandangannya pada 10 plus sosok manusia yang melompat turun dari magical beast. Pandangannya yang menyapu pertama berhenti di tubuh seorang pria muda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu dan Mutai menjadi tertegun. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat kapan dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat saat ini. Sementara dia berpikir di dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar berangsur-angsur melonjak di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan dari ke-10 sosok manusia yang muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi miliknya. Tenggorokan Mutai menggulung sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat. Jenis barisan yang menakutkan ini dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Ini akan menjadi hal yang cukup sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi Mutai jelek tapi tidak jauh lebih baik untuk Yun Fan. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pria muda berjubah hitam di posisi pemimpin dan kecantikan berpakaian merah, glamor, dan mempesona, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Seluruh halaman depan telah menjadi keheningan yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota Mystic Cloud Sekte di dinding dan Yun Fan. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku yang dulu adalah Yun Fan, penatua dari Mystic Cloud Sekte. Pemimpin sekte kami adalah Yun San. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pria muda berjubah hitam yang menempati tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya. Selain itu,
Niatnya untuk memunculkan nama Yun San tidak diragukan lagi membuat orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yun San, saya telah mendengar tentang dia, saya juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Sudut mulutnya terlihat menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun San, kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia adalah ahli dozong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok Mutai dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan menoleh sedikit. Dia mengarahkan pandangannya pada Mutai yang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Mutai menjadi mati rasa saat melihat mata mantan itu melihat ke atas. Lengan yang memegang kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda berjubah hitam misterius ini menyerangnya. Hehehe, kakak laki-laki Mutai, tidak perlu khawatir. Aku telah mengingat kebaikanmu membiarkan aku melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa pelan saat dia melihat Mutai yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi tercengang. Wajah Mutai sama tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti di wajah yang agak akrab dari yang terakhir. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dipegang pemuda berjubah hitam di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya dengan kejam diambil olehnya. Kamu Xiao Yan. Sebuah suara yang berisi ketidakpercayaan di tengah beberapa keterkejutan dikirim dari mulut Mutai. Kedua kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah Mutai menjadi tertegun. Xiao Yan, nama yang perlahan terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Mutai, hal tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam yang sangat besar. Pada saat ini, wajah yang telah menjadi dewasa dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang dikeluarkan dari mulut Mutai. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia menjerit tak percaya. Murid Mystic Cloud Sekte di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat inilah mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun San. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan, anjing tua Yun San itu masih hidup. Mengapa saya harus mati? Wajah Yun Fan berkedut, masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelaku yang telah mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fan tanpa sadar melompat dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Mystic Cloud menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk mengejar pemuda ini yang masih remaja. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia. Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 plus murid Mystic Cloud Sekte di dinding berteriak keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, doki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara tajam dari angin kencang. Seketika, bilah pedang tajam menembus dari dada mereka saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba memutar kepala dengan paksa saat kesadaran mereka tersebar. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Pop, pop. Seseorang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat jatuh dari dinding dan menabrak tanah. Wajah Mutai tanpa sadar bergerak-gerak. Pandangannya samar-samar melihat ke 10 sosok plus hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Syok segera muncul di hatinya.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini sebenarnya berada di puncak kelas Dowling. Melihat taktik kejam membunuh dengan satu serangan, Mutai berpikir bahwa kemungkinan dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 lebih orang ini mengepung dan menyerangnya bersama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka? Apalagi ada ahli yang belum campur tangan. Mutai menelan seteguk air liur. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan senyuman. Hatinya masih tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Mystic Cloud Sekte seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hati Yun Fan juga berdebar kencang saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte itu terbunuh dengan mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu dan kegelisahan perlahan melonjak di dalam hatinya. Hari ini, kelompok pisau kapak, serang. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak disangka hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Brengsek, kamu benar-benar berani melakukan manuver tentara secara pribadi. Mutai segera berteriak dengan marah saat mendengar teriakan Meng Li. Meng Li tertawa jahat, tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki teratur di luar. Xiao Yan menatap Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan kekaisaran Jiama. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10 plus binatang terbang besar di langit. Hihi, kepala Xiao, serahkan udang kecil ini pada kami. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas ke bawah. Doki yang kuat segera meletus di luar mansion bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada seorang tentara pun yang masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li secara bertahap menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau darah perlahan menyebar dari luar. Putih pucat dan teror secara bertahap melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Mystic Cloud Sekte terhadap klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda berdua santai, anjing tua Yun San juga akan turun dan menemani Anda. Pikiran Mutai agak linglung saat dia melihat ke belakang pria muda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar dengan menyedihkan setelah 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini sebenarnya benar-benar berhasil. Yun Fan menghirup nafas dalam-dalam saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berjalan mendekat dengan senyuman yang semakin sedingin es. Dia memegang pedang panjang biru tua dengan erat di tangannya dan doki di dalam tubuhnya bergolak tanpa henti, tampak seperti air banjir. Guncangan di hatinya telah sangat berkurang saat matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Sebuah pikiran, bagaimanapun, telah muncul di dalam hatinya. Bocah ini pasti akan mencari Mystic Cloud Sekte untuk membalas dendam sekarang karena dia telah kembali ke kekaisaran Jiama. Sepertinya saya harus mengirimkan informasi ini ke sekte. Jika tidak, kita mungkin akan lengah di masa depan. Mata Yun Fan berkedip. Dia menoleh ke arah Meng Li yang berwajah pucat dan berkata dengan lembut dan cepat, aku akan menundanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Setelah itu memberitahu pemimpin sekte tentang kembalinya Xiao Yan. Dia tidak menunggu jawaban Meng Li setelah kata-katanya terdengar. Bahunya bergetar dan sepasang sayap doki biru pucat melonjak. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar. Itu dicampur dengan angin pisau tajam saat dia menembak ke arah Xiao Yan. Hati-hati. Hati Mutai menegang ketika dia melihat Yun Fan tiba-tiba menyerang dan buru-buru meneriakkan pengingat.
Namun, dia baru saja pulih setelah pengingatnya berbunyi. Pemuda yang saat ini berada di depannya bukan lagi pemuda yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat itu. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Mutai. Sekelompok api hijau giok tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat pria dan pedang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sudut mulutnya bergerak, cahaya berwarna perak samar bersinar dan muncul di bawah kakinya. Longsword berwarna biru tua membawa aura pedang tajam saat merobek udara. Itu membawa angin gelap dan dingin saat melesat ke dada Xiao Yan. Ketika pandangan semua orang terfokus padanya, Yun Fan tiba-tiba berteriak dengan tegas, "Pergi!" Meng Li, yang sudah siap di samping, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Tubuhnya seperti bola meriam saat dia bergegas keluar dari rumah gubernur kota dengan cara seperti kilat. "Kamu mau pergi?" Xiao Yan tersenyum dingin saat mendengar suara angin deras yang muncul saat Meng Li melarikan diri. Tangan kirinya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Kekuatan hisap yang kuat segera meletus dari telapak tangannya. Angin liar segera muncul dari kekuatan hisap yang kuat. Bahkan bebatuan besar di halaman mulai bergetar hebat. Beberapa batang pohon patah. Tubuh Meng Li, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Semua perjuangannya tidak membuahkan hasil. Pedang panjang di tangan Yun Fan tiba-tiba lepas dari tangannya tepat saat Xiao Yan menarik Meng Li. Itu berubah menjadi belit dingin biru tua yang menembus dengan keras ke arah dada Xiao Yan, yang berada di dekatnya. Ketika pedang meninggalkan tangannya, sepasang sayap di punggung Yun Fan mengepak dengan cepat dan dia bergegas ke langit dalam sekejap mata sebelum membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri. Umpan ya! Xiao Yan mengangkat alisnya karena terkejut ketika Yun Fan tiba-tiba meninggalkan serangannya, berbalik, dan melarikan diri. Orang tua ini memang orang yang berbahaya. Sebelumnya, dia hanya meminta Meng Li untuk melarikan diri terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan yang terakhir untuk pergi dengan tenang. Lin Yan, Ziyan, dan yang lainnya yang kebetulan sedang santai di samping baru saja akan bergerak setelah melihat Yun Fan melarikan diri saat tawa Xiao Yan menghentikan mereka, "Izinkan aku." Setelah tawa Xiao Yan terdengar, Meng Li, yang awalnya terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan isap, tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, kekuatan dorong yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu membentur punggung Meng Li. Ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi pucat setelah diserang oleh dua kekuatan ini. Seteguk darah segar berwarna merah cerah segera dimuntahkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan langit berdesir. Sebuah kekuatan tak terlihat secara acak mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiao Yan, yang ada di halaman, secara aneh menghilang. Bola mata Mutai dan yang lainnya hampir muncul ketika mereka melihat sosok seperti hantunya. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu menakutkan? Gemuruh samar guntur bergema di halaman saat tubuh Xiao Yan menghilang. Sesaat kemudian, suara tajam dari angin kencang tiba-tiba muncul di langit tepat saat Mutai dan yang lainnya saling memandang. Tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dengan keras menabrak tanah dan debu segera menyebar kemana-mana. "Do Wang hanya 3 bintang. Jika saya mengizinkan Anda untuk melarikan diri di depan saya, bagaimana saya bisa berbicara tentang mengakhiri dendam dengan Yun San?" Tawa lembut terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pemuda yang membawa penggaris berat mengepakkan sayap api hijau gioknya saat dia perlahan melayang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia yang jatuh ke tanah. Debu berangsur-angsur berhamburan di halaman. Sosok Yun Fan perlahan terungkap. Namun, pada saat ini, ketua sekte Mystic Cloud ini, yang biasanya menyendiri, menunjukkan wajah pucat saat ini. Masih ada sisa-sisa darah di sudut mulutnya. Kedua matanya membawa rasa takut dan tidak percaya saat dia melihat pria muda berjubah hitam di langit. Keduanya bahkan tidak bertukar lebih dari 3 pukulan sebelumnya ketika dia turun ke dalam kondisi terluka parah. Kekuatan pihak lain sebenarnya sangat menakutkan. "Xiao Yan, jika kamu membunuhku, pemimpin sekte Yun San pasti tidak akan melepaskanmu. Terakhir kali, Anda beruntung bisa melarikan diri dengan hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak akan beruntung kali ini."
Yun Fan melirik Meng Li, yang nasibnya tidak diketahui, di sudut tembok. Kelopak matanya bergerak-gerak saat dia berbicara dengan penampilan luar yang berani. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sekelompok api hijau muncul dari telapak tangannya dengan jentikan jarinya. Suhu di sekitar seketika menjadi panas dengan munculnya gugusan api ini. Misty Cloud Sekte telah menghancurkan klan Xiaoku. Pembalasan ini adalah sesuatu yang aku akan minta mereka bayar berkali-kali. Di masa depan, saya akan membunuh setiap anggota Misty Cloud Sekte. Cepat atau lambat akan menjadi giliran anjing tua Yun San. Xiao Yan tertawa kecil. Tatapannya melihat ke arah kumpulan api hijau tua di tangannya dan segera menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan jarinya, kumpulan api meninggalkan tangannya dan segera menembak secara akurat ke arah Yun Fan yang ketakutan. Api hijau giok baru saja melakukan kontak dengan tubuh Yun Fan ketika yang terakhir terbakar. Yun Fan yang sudah terluka parah tidak punya waktu untuk menggerakkan Douqi untuk melawan suhu tinggi yang menakutkan ini. Tubuhnya meletus menjadi abu hitam hangus di tengah suara yang rendah dan dalam. Seluruh halaman benar-benar sunyi saat mereka melihat tumpukan abu hitam hangus di tanah. Meskipun matahari sedang menggantung tinggi di langit saat ini, Mutai dan yang lainnya muncul seolah-olah mereka berada di jurang yang dalam. Seluruh tubuh mereka sedingin es. Seorang elit doang yang masih melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya telah berakhir bahkan tanpa mayat di depan mata mereka. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup, menyebarkan abu hitam hangus di tanah. Sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan menghilang. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya sekali lagi muncul di halaman dengan cara seperti hantu. Kakak Mutai, kita belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu masih baik-baik saja? Kaki Xiao Yan mendarat di tanah. Rasa dingin di wajahnya langsung menghilang saat senyuman hangat sekali lagi memenuhi pemuda itu dengan sinar matahari. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lembut setelah adegan sebelumnya. Senyum kaku terungkap di wajah Mutai ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Cara itu sangat jelek. Dia, juga, sepertinya merasakan sesuatu saat dia segera mengusap wajahnya dengan kasar. Saat itulah dia berbicara dengan senyum pahit, apakah kamu benar-benar Xiao Yan? Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, apakah ada orang lain di dalam kekaisaran Jiama yang berani menyebut dirinya Xiao Yan? Mutai menganggukkan kepalanya dengan sikap malu. Memang, nama Xiao Yan, pada dasarnya telah menjadi kata yang tabu di dalam kekaisaran Jiama selama beberapa tahun ini. Ini semua karena sekte besar itu sangat membenci nama ini. Kakak Mutai, terima kasih banyak untuk masalah ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju Mutai dan tersenyum saat dia berbicara. Para penjaga di samping yang terakhir segera tegang. Tangan mereka sedikit gemetar saat memegang senjata. Mereka baru saja menyaksikan, dengan mata kepala mereka sendiri, seorang elit doang berakhir tanpa mayat karena pemuda ini. Mutai melambaikan tangannya dan menyebarkan penjaga memalukan di sekitarnya. Hanya pada saat ini Mutai dapat sepenuhnya merasakan bahwa masalah yang baru saja terjadi adalah kenyataan dan bukan ilusi, namun, kenyataan ini terlalu sulit dipercaya. Saudara Xiao Yan. Hehehe, sebenarnya, saya telah menerima email dari klan saya saat itu agar saya diam-diam memberikan bantuan jika memungkinkan. Namun, saya pikir itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Anda untuk meninggalkan Zhenhui Pass mengingat kekuatan Anda saat itu. Bantuan kecil saya itu tidak seberapa. Mutai menggosok kepalanya. Perawakannya yang kuat itu menyebabkan dia menunjukkan perasaan yang jujur dan terus terang saat dia tersenyum. Hehehe, klanmu ya. Xiao Yan akan mengingatnya. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke arah luar rumah gubernur kota. Dia berkata, saya minta maaf karena serangan saya terlalu kuat. Anda mungkin perlu menunjukkan diri Anda sendiri dan membersihkan tempat itu. Mutai mengendus bau darah yang menyebar dari luar. Dia langsung tertawa getir. Orang ini memang bukan lagi pemuda yang sentimental dan lembut di masa lalu. Kali ini, saya takut Misty Cloud Sekte benar-benar akan terbalik dengan intensitas yang lebih besar karena pemuda ini. Saudara Xiao Yan, apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih atas campur tangan Anda hari ini.
Jika tidak, kemungkinan trik Meng Li akan berhasil. Mutai berbicara dengan tulus saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menyilangkan jari dan berkata dengan lembut, "Saya belum pernah ke Kekaisaran Jiama selama 3 tahun. Bisakah saya meminta kakak laki-laki Mutai untuk memberitahu saya tentang situasi saat ini di dalam Kekaisaran Jiama?" Kekaisaran Jiama telah sangat penting selama beberapa tahun ini. Semua masalah ini disebabkan oleh Mystic Cloud Sekte. Mutai mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, "Ini akan menjadi cerita yang panjang. Jika saudara Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi, silakan masuk ke rumah dan izinkan saya untuk memberitahu Anda secara detail." Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar ini. Namun, dia tak menolak tawaran tersebut. Sekarang dia kembali ke dalam kekaisaran, yang paling penting adalah memahami situasi di dalam kekaisaran. Kalau tidak, akan menjadi tindakan paling bodoh untuk mengamuk. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakakmu Mutai. Mutai segera bersukacita saat melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia buru-buru mengundang Xiao Yan ke aula. Dia jelas mengerti bahwa jika masalah Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Jiama menyebar, itu pasti akan menjadi peristiwa besar dan paling sensasional di Kekaisaran Jiama. Menjadi tuan rumah, Mutai mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiao Yan dan kelompoknya di dalam aula yang luas di rumah gubernur kota sebelum dia kembali ke kursinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh yang terlihat cukup bijaksana. Hehehe. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar mencapai level ini 3 tahun setelah kita berpisah. Mutai mengangkat cangkir tehnya dan mengesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiao Yan, tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiao Yan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa kuat tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Siapapun dari orang-orang ini yang duduk di sini kemungkinan akan cukup untuk bersaing dengan 10 kuat kekaisaran. Xiao Yan tersenyum tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, "Kakak Mutai, tampaknya Kekaisaran Jiama tidak terlalu damai beberapa tahun ini." Mutai tertawa getir saat mendengar ini. Dia menghela nafas, "Memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh Mystic Cloud Sekte." "Oh." Xiao Yan mengangkat alisnya. Mutai meminum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah kata-katanya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara. "Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Jiama, Mystic Cloud Sekte telah mengubah gaya menyendiri di masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar tetapi juga menunjukkan jejak penyebaran muridnya ke semua kota utama di dalam Kekaisaran. Kemungkinan keluarga Kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil mereka ini. Namun, karena kekuatan menakutkan Yun San, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Setelah ini, Mystic Cloud Sekte juga menjadi semakin sombong." Tatapan Mutai diam-diam menatap Xiao Yan setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, Mystic Cloud Sekte memulai pemusnahan klan Xiao Eng. Masalah ini menyebabkan keributan di dalam kekaisaran saat itu tetapi tidak menimbulkan halangan apapun bagi Mystic Cloud Sekte. Tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang cangkir teh sedikit menegang. Matanya yang hitam pekat perlahan menyempit saat kilatan samar dan dingin melintasinya. Mutai terkejut saat melihat sikap tenang Xiao Yan. Dia segera memahaminya. Sepertinya pemuda di depannya ini sudah menyadari hal ini. "Apakah kakak Mutai tahu di mana sisa anggota klan Xiao kita?" Xiao Yan menggosok cangkir teh saat dia berbicara dengan lembut. "Saya juga tidak terlalu yakin tentang ini." Saat itu, jejak klan Xiao benar-benar hilang setelah masalah itu terjadi. Namun, jika saudara Xiao Yan ingin mencarinya, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu. Mutai menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. "Klan primer ya." Xiao Yan mengangguk. Tampaknya dia harus pergi dan mencari Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Hehehe. Saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Ya Fei Xiao Jie.
Cek. Wanita ini mungkin masih muda tapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang bahkan sesepuh klan kita telah diam-diam memuji berulang kali. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah mengubah klan primer menjadi 3 klan besar. Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Mutai tersenyum dan menjelaskan lagi. Kakak Ya Fei. Xiaoyan terkejut saat mendengar nama ini yang tersimpan jauh di dalam pikirannya. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat itu ketika dia dikejar oleh Misty Cloud Sekte sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bantuannya terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiaoyan. Sungguh tak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di tangannya. Aku agak meremehkannya di masa lalu. Xiaoyan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Doki, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Doki. Mutai tersenyum. Dia tampak bertanya secara acak, kembalinya saudara Xiaoyan, kemungkinan akan ada aktivitas yang cukup besar, kan? Saya hanya menentang Misty Cloud Sekte. Xiaoyan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya mengarah ke Mutai saat dia tiba-tiba berkata, apakah kakak laki-laki Mutai memiliki informasi tentang Yun San? Mutai tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu saat dia berkata, bagaimana saya bisa memahami seorang ahli tingkat itu? Namun, saya kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari rumor di antara sesepuh di klan. Sepertinya Yun San saat ini bahkan lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Xiaoyan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya melihat riak kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah yang mulia, anggun, dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan suasana hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi kacau. Retak, garis retak kecil terbentuk pada cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dia pancarkan. Semua orang di aula memiliki wajah tercengang saat mereka melihat Xiaoyan, yang auranya mulai naik. Semuanya bingung. Kakak ketiga, ada apa? Xiaoli, yang duduk paling dekat dengan Xiaoyan buru-buru menyentuh Xiaoyan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiaoyan berangsur pulih setelah disentuh oleh Xiaoli. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan sembarangan bertanya, itu benar, Kakak Mutai, apakah kamu tahu siapa yang saat ini mengendalikan Misty Cloud Sekte? Siapa lagi yang bisa? Tentu, itu Yun San. Mutai merentangkan tangannya dan berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan memutar lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang telah dia tolak selama 3 tahun, bagaimana dengan Yun Yun? Sepertinya dia adalah pemimpin dari Misty Cloud Sekte, kan? Pemimpin Sekte Yun Yunhu, Yun San mencopot posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lama setelah Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak lagi mengatur masalah di dalam sekte tersebut. Saat ini, semua otoritas dalam Misty Cloud Sekte dikelola oleh Yun San. Mutai menyuarakan pikirannya. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan Misty Cloud Sekte saat ini sebagian besar dapat dikreditkan ke Yun San. Selain itu, dengan melihat apa yang terjadi di Zengui pas kali ini, kemungkinan Misty Cloud Sekte akan mulai memiliki aktivitas besar selama periode waktu ini. Mutai perlahan berkata, jika masalah ini menyebar ke ibu kota, kemungkinan akan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran. Melihat semua aktivitas ini, tampaknya situasi yang tertulis di surat yang diberikan oleh sesepuh di klan kepadaku adalah benar. Situasi apa? Xiaoyan terkejut saat dia bertanya. Wajah Mutai tegang. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sesaat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya Misty Cloud Sekte ingin menyerang 3 klan besar kita. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Apakah Misty Cloud Sekte benar-benar berniat untuk melenyapkan semua faksi di dalam Kekaisaran Jiama? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klan Mu dan klan Nalan. Namun, ada satu hal yang pasti. Misty Cloud Sekte pasti akan dimulai dengan klan primer dalam waktu singkat. Mutai berbicara adalah ekspresi serius. Mengapa?
Hihi, kakak Xiaoyan pasti tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup dalam denganmu. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu Anda ketika Anda dikejar oleh Mystic Cloud Sekte. Klan primer juga ikut campur ketika klan Xiao dikelilingi oleh Mystic Cloud Sekte. Hanya karena inilah klan Xiao tidak sepenuhnya tersingkir. Meskipun klan primer bertindak sangat rahasia ketika mereka melakukan semua gerakan mereka, sepertinya Mystic Cloud Sekte akan menyadarinya bahkan jika aku bisa mengetahui sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mystic Cloud Sekte tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao Anda dan telah berulang kali mencari-cari anggota klan Xiao yang tersisa. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya sekarang, ini pasti karena taktik rahasia dari klan primer. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer, yang merupakan pelindung mereka, pasti akan menjadi target yang Mystic Cloud Sekte. Mutai tersenyum, membelai dagunya, dan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dari kelihatannya situasinya, dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak hanya klan primer akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao tetapi kemungkinannya juga akan melawan anggota klan Xiao yang tersisa yang berada di bawah perlindungan mereka. Saat ini, ibu kota harus berada dalam badai yang bergolak. Tempat itu terlalu dekat dengan Mystic Cloud Sekte. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika ada yang meletus di sana. Kakak Mutai, kuharap kau tetap merahasiakan kepulanganku ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda harus memberitahu bawahan Anda untuk tidak membocorkan informasi apapun. Kalau tidak, jika itu akhirnya menyebar ke telinga Mystic Cloud Sekte, kemungkinan besar mereka akan meneruskan rencana mereka dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiaoyan berdiri dari kursi, menoleh ke Mutai, dan berbicara dengan suara serius. Iya, tidak masalah. Mutai mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, untuk asuransi, saya akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan kepada keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Jika tidak, mereka pasti akan mengetahui kembalinya Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota? Mutai buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiaoyan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol dengan kakak laki-laki Mutai setelah semuanya beres. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan memberikan jawabannya. Mutai tidak bisa membuka mulutnya untuk menahan mereka saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiaoyan dan yang lainnya melintas saat meninggalkan aula saat mereka bergegas ke Tiger Eagle Beast, yang tetap di udara. Xiaoyan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Mutai di bawah. Dia berbicara dengan suara nyaring dan jelas, Kakak Mutai, kamu bisa datang dan menemukan Xiaoyan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Hehehe, saudara Xiaoyan, jaga dirimu dalam perjalananmu ke ibu kota. Jika memungkinkan, bantu jaga klanmu saya. Mutai akan selalu berterima kasih. Mutai tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan raungan rendah. Segera, ia membawa angin liar saat ia dengan cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Mutai menghela nafas pelan saat dia melihat Xiaoyan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergejolak mungkin akan benar-benar terbalik dengan kedatangan kelompok Xiaoyan. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.